Setelah pria tua bernama Huang Yu memutuskan tidak lari lagi, ia mengeluarkan jaring penangkapan surgawi. Dia sadar dirinya tidak mungkin bisa kabur dari Wang Lin yang sudah memiliki dao sendiri. Jika jaring itu sedang bermuat baik, maka bisa menjebak Wang Lin selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari itu, ia bisa kabur sehingga mustahil bagi Wang Lin mengejarnya atau menangkap Wang Lin, lalu menyulingnya menjadi wali surgawi berkualitas rendah seperti yang tertulis di batu giok. Karena selama ini semua wali surgawinya cacat dan peluang menghasilkan wali surgawi yang benar menurut catatan giok sangat kecil, bahkan dari kultivator ascendant pun tingkat keberhasilannya tetap sangat rendah. Namun kultivator ascendant yang memiliki dao seperti Wang Lin memiliki peluang sudah jauh lebih baik. Huang Yu lalu melemparkan jaring penangkapan surgawi tepat saat Wang Lin muncul. Jaring itu melebar tanpa batas. Ketika 2 cahaya hijau menyatu, pria tua itu berteriak memaksa jaring itu untuk menjebak Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin. Cahaya hijau ini terlalu aneh, dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan akal ilahi. Wang Lin kemudian mengaktifkan mantra teleportasi untuk melarikan diri dari cahaya hijau ini. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi, cahaya hijau itu tidak menyerang Wang Lin, melainkan berbalik menuju Huang Yu, alhasil jaring itu mengikatnya. Wang Lin terkejut melihat cahaya hijau menyala dan api membungkus Huang Yu itu menghilang. Huang Yu putus asa dan merasa dikhianati oleh hartanya sendiri, berteriak marah bahwa jaring itu tidak pernah mengikat musuh, hanya dirinya. Dengan pahit ia bahkan menyalahkan pemilik asli harta itu, yang pasti mati karenanya. Lebih dari 10 mantra pelarian diaktifkannya, namun semuanya gagal. Akhirnya jaring itu justru mengirimkan Huang Yu langsung ke depan Wang Lin, membuat Wang Lin terkejut. Selama 700 tahun, ini pertama kalinya dia melihat musuh terperangkap oleh harta mereka sendiri, dan dikirim langsung ke hadapannya. Orang tua itu meminta Wang Lin membunuhnya. Wang Lin hanya tersenyum tipis lalu menyeretnya pergi. Wang Lin kemudian kembali ke kastil. Ketika Wang Lin sebelumnya mengejar Huang Yu, para kultivator lain mengambil kesempatan melarikan diri setelah biji surgawi di tubuh mereka menghilang. Namun sebagian tetap tinggal, salah satunya Sun Ruonan yang hanya diam memandang langit. Setelah Wang Lin muncul, ia menatap mereka dingin dan menerima salam hormat dari para kultivator yang tersisa. Ia kemudian menangkap Sun Ruonan dan langsung membawanya terbang pergi. Dalam genggaman Wang Lin, Sun Ruonan mencoba memberontak. Ia bahkan menuduh Wang Lin ingin menjadikannya tungku kultivasi. Namun Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tungku kultivasiku." Di kejauhan Sun Yun-san berdiri cemas, di dekatnya lebih dari 10 kultivator mati. Melihat seberkas cahaya mendekat dan berubah menjadi Wang Lin yang sedang membawa Huang Yu dan adiknya. Saat mengenali adiknya Sun Ruonan, mata Sun Yun-san sempat dipenuhi kegembiraan. Namun ia terkejut ketika melihat Huang Yu yang dibawa Wang Lin. Wang Lin mendarat lalu melemparkan Sun Ruonan ke arah Sun Yun-san. Setelah itu ia memanggil kilin dan memakan semua garis hijau pembatas di tubuh para kultivator yang mati, termasuk di tubuh Sun Yun-san. Dengan tenang Wang Lin berkata, "Saudara Suun, pembatasan telah dihapus, adikmu selamat, dan masalah paman bela diri kamu harus mencarinya sendiri. Adapun yang di sektor pemurnian jiwa, ia akan membebaskannya." Setelah itu Wang Lin kembali berteleportasi sambil menyeret Huang Yu yang mengaku dari alam surgawi. Setibanya di menara, Wang Lin melempar Huang Yu ke tanah lalu duduk bermeditasi. Ia mengeluarkan 3 pedang milik Zizhu, Moyang, dan Haizu yang sudah ia sempurnakan hingga energi pedang mereka bergabung menjadi satu. Kombinasi membentuk formasi pedang 3 bakat milik Ling Tianhou. Wang Lin kemudian berkata, "Saat jaring penangkapan surgawi melepaskanmu, jika kau bergerak sedikit saja, aku akan menunjukkan padamu misteri formasi pedang 3 bakat." Wang Lin menemukan formasi ini dari jiwa Haizu. 12 pedang dibagi menjadi 3 kelompok. Jika 12 pedang lengkap diaktifkan, itu menjadi formasi pedang pembunuh yang legendaris. Dengan dingin Wang Lin berkata, "Sekarang katakan identitasmu. Jika kau tetap diam, akan kupaksa dengan pencarian jiwa. Lalu jiwamu akan kujadikan fragmen jiwa sehingga kau takkan pernah memasuki siklus reinkarnasi." Mendengar itu tubuh Huang Yu gemetar. Ia bahkan mengaku sebagai seseorang surgawi untuk menakut-nakuti Wang Lin. Karena tak mau bicara, Wang Lin menekan dahinya untuk memeriksa ingatannya dengan mantra pencarian jiwa. Huang Yu menjerit kesakitan dan berkata kalau ia akan bicara. Tiba-tiba Wang Lin berhenti, sebuah bilah hitam menerobos ke dalam menara. Suli Guo muncul membawa sebuah kuas surgawi yang berhasil ia dapatkan. Ia menyerahkan kuas tersebut kepada Wang Lin. Wang Lin langsung merasakan tekanan energi spiritual surgawinya yang berputar di dalamnya. Wang Lin mulai menutup matanya menyalurkan energi surgawinya ke kuas itu.
Ujung kuas tersebut memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang hingga menerangi seluruh menara. Suku pemurnian jiwa pun berlutut dengan hormat melihat fenomena itu. Huang Yu yang terikat jaring itu terkejut melihat betapa terang cahaya keemasan dari kuas di tangan Wang Lin jauh lebih kuat dibanding cahaya yang pernah ia hasilkan sendiri. Dalam hatinya, ia masih meremehkan Wang Lin dan yakin tanpa bimbingannya, Wang Lin tidak mungkin memahami cara memakai kuas surgawi itu. Mengingat dulu ia hanya bisa menggunakannya berkat petunjuk dari sebuah batu giok dan kecerdikannya sendiri. Namun ia dipenuhi keterkejutan ketika Wang Lin menggambar simbol 1 goresan dengan kuas itu, 2 goresan, sampai simbol 3 goresan yang bersinar muncul di hadapannya. Setelah Wang Lin membentuk simbol 3 goresan, energi surgawi langsung terserap ke dalam simbol itu. Di mata Xuli Guo dan Huang Yu, simbol itu seolah ada dao surgawi yang tercetak pada simbol. Simbol tersebut memancarkan cahaya emas yang sangat kuat hingga menerangi seluruh menara. Cahaya itu bahkan menyapu awan hitam di langit dari bendera jiwa dan membuka langit biru. Setelah menggambar goresan ketiga, Wang Lin berhenti dengan mata yang bersinar keemasan sambil memegang kuas surgawi. Sementara itu simbol emas yang ia buat memancarkan kesan dao langit dan keagungan. Xuli Guo terkejut dan merasa Wang Lin bisa melenyapkannya hanya dengan pikiran. Huang Yu bahkan ketakutan sampai memanggil Wang Lin sebagai kaisar surgawi. Setelah itu Wang Lin menghilangkan simbol tersebut dan menggunakan suara iblis surgawi lalu berkata, "Sekarang katakan siapa kamu sebenarnya?" Dalam keadaan tersihir, lelaki tua itu mengaku bernama Huang Yu dari Sekte Bulu Pemurnian. Ia memasuki tanah roh iblis karena dikejar musuh, lalu bersembunyi di sini. Ia menemukan benih surgawi dan harta surgawi di sebuah gua peninggalan tanpa disengaja. Wang Lin kembali bertanya, apalagi yang kau dapatkan selain benih surgawi dan kuas surgawi? Huang Yu menjawab, ia menemukan 2 tas penyimpanan. Satu tas tidak memiliki jejak ilahi, sehingga bisa ia buka di dalamnya ada jaring tangkapan surgawi, batu giok, dan barang-barang lainnya. Tas yang satunya lagi memiliki jejak indera ilahi, sehingga ia tidak bisa membukanya, dan tas itu akhirnya dicuri oleh orang lain. Wang Lin bertanya siapa yang mencuri tas tersebut. Huang Yu berkata bahwa tas itu dicuri oleh pasangan kultivasi. Untungnya, ia membagi 2 tas dan menanamkan rasa ilahi, kalau tidak keduanya akan dicuri. Setelah Wang Lin menanyakan ciri-ciri pasangan kultivasi itu, ia kemudian bertanya tentang isi batu giok. Huang Yu menjelaskan bahwa batu giok tersebut berisi metode penggunaan berbagai harta surgawi, beberapa mantra surgawi, serta cara membuat boneka pelindung surgawi. Meski isinya tidak bisa ia lihat sepenuhnya karena ada batasan. Di bawah pengaruh cahaya keemasan dan suara iblis surgawi, lelaki tua itu tidak berani berbohong. Ketika ditanya di mana batu giok, ia menjawab bahwa batu itu ada di salah satu tasnya. Ia juga memberitahu Wang Lin kalau jaring itu bertahan selama 3 hari. Setelah itu, Wang Lin menyegel jiwa Huang Yu dan mulai berkultivasi. Huang Yu pingsan dijaga oleh formasi 3 bakat pedang. 3 hari pun berlalu, jaring hijau itu mengecil dan terbang ke samping. Wang Lin segera mengambil tasnya. Ia memeriksa tubuh Huang Yu, lebih dari 10 kantong jatuh setelah ia mengguncangnya. Wang Lin lalu melemparkan Huang Yu ke formasi 3 bakat pedang. Sementara itu, ia memeriksa semua tas dan menemukan tas sederhana yang berisi semua jenis batu giok. Wang Lin melihat sebuah batu giok hijau. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok surgawi. Ketika indera ilahinya masuk ke dalam batu giok, Wang Lin kaget. Batu giok tersebut berisi penjelasan lengkap mengenai 3 harta benda surgawi serta mantra surgawi asli. Di dalamnya tersimpan pesan, "Qin Shuang, kau baru saja menjadi jenderal surgawi hujan. Sebagai ayahmu inilah hadiahku. 3 harta surgawi yang kubuat sendiri, meski bukan peringkat tinggi, ini sangat menarik. Aku yakin kau akan menyukainya. Harta pertama kuas sentuhan abadi, harta yang mengandung kekuatan 12 matahari, dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan kuas tersebut. Harta kedua jaring pengambilan surgawi. Harta yang cukup rata-rata, namun jiwa di dalamnya memiliki kecerdasan. Harta ketiga roh selubung. Sebuah sarung khusus untuk pedang surgawi hujan. Jika pedang itu ditempatkan di dalamnya, roh pedang akan diperkuat. Harta ini dibuat oleh ayah Qin Shuang menggunakan asal logam langit di dalam kolam pembersihan surgawi. Adapun mantra surgawi meskipun berkualitas rendah yang tidak lengkap. Namun menarik, mantra ini disebut stop mantra. Ia berhasil memperbaikinya sebagian tetapi meyakini bahwa mantra ini sebenarnya hanya satu bagian dari mantra kombinasi besar yang tidak dapat ia pulihkan sepenuhnya.
Sementara itu, batu giok terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi penjelasan lengkap serta cara menggunakan ketiga harta surgawi yang tidak memiliki batasan. Adapun 2 bagian giok lainnya memiliki batasan, sementara itu bagian kedua berisi metode membuat pelindung surgawi, sehingga Huang Yu sebelumnya bisa memahaminya karena melihat potongan bagian kedua. Ayah Qin Shuang telah menempatkan sebuah batasan garis keturunan pada batu giok ini. Tanpa darah keturunanmu, batasan ini tidak mungkin dibuka. Pembatas pada bagian pertama sudah hilang, bagian kedua sudah sangat melemah, sedangkan bagian terakhir masih sepenuhnya terkunci. Dari 3 harta surgawi, hanya 2 yang terlihat, hanya roh selubung yang hilang. Harta itu diberikan kepada wanita bernama Qin Shuang. Karena bermarga Qin, Wang Lin menduga ayahnya adalah Kaisar Langit Qin Lin. Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan mulai merenung lalu menutup matanya. Dia menyimpulkan bahwa Qin Shuang adalah putri Kaisar Langit Hujan dan memiliki senjata bernama Pedang Surgawi Hujan. Wang Lin kemudian membuka mata dan cahaya keemasan terpancar. Sembari berkata, pedang surgawi hujan, apakah ini sebuah kebetulan? Bisa jadi mayat wanita yang disukai senior Zoe adalah putri Kaisar Langit Qin Lin. Wang Lin lalu mengeluarkan pagoda pemberian Zoe. Setelah membuat segel tangan, ia mengeluarkan mayat seorang wanita. Ia membentuk pedang dengan jarinya dan mengirimkan bilah angin ke pergelangan tangan wanita itu. Namun langsung sembuh. Mata Wang Lin semakin tajam. Ia lalu menggunakan energi pedang Ling Tianhou dan melakukannya lagi, luka muncul kembali, kali ini sembuh lebih lambat. Dari luka di pergelangan tangan, setetes darah akhirnya menetes keluar. Wang Lin menarik energi pedang Ling Tianhou lalu menangkap setetes darah dari wanita itu dan mengembalikan mayat tersebut ke dalam pagoda. Setelah itu, Wang Lin meneteskan darah itu ke batu giok untuk menguji apakah wanita itu benar-benar Qin Shuang. Begitu darah menyentuh giok, memperlihatkan giok bening dengan garis merah di dalamnya. Wang Lin memeriksanya dengan akal ilahi dan terkejut, 2 segel terakhir pada giok telah terbuka. Jadi, dia memang Qin Shuang, gumamnya. Waktu pun berlalu, ia tenggelam dalam giok selama beberapa hari. Sementara itu, Huang Yu yang ia tangkap hanya bisa diam ketakutan, terperangkap oleh formasi 3 bakat pedang dan diawasi oleh Xu Liguo yang terus mengancamnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin selesai melihat isi batu giok. Ia menemukan catatan tentang metode kejam untuk menciptakan pelindung surgawi, boneka kuat yang dibuat dari tubuh kultivator yang dimurnikan. Pelindung surgawi bukanlah manusia melainkan harta yang terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Pelindung berkualitas rendah setara dengan puncak tahap akhir ascendant, sementara kualitas menengah dan tinggi berada di tingkat langkah kedua. Bagian ketiga giok berisi peta sebuah gua. Wang Lin menatap Huang Yu lalu mengeluarkan 10 batu giok rusak, sisa dari 10 pelindung surgawi milik Huang Yu. Wang Lin menyatukan 10 giok rusak kemudian menekan tangannya ke dahi Huang Yu, memaksa jiwanya keluar dari tubuh. Saat memurnikan jiwa tersebut, energi surgawi di dalam jiwa itu menjadi sepotong giok kecil. Setelah selesai, Wang Lin membuang sisa jiwa pria tua itu keluar menara. Ia akhirnya dimakan oleh awan hitam. Wang Lin mengabaikan tubuh pria tua itu, membiarkannya berubah menjadi debu. Ia tidak memasukkan jiwa lelaki tua itu ke bendera jiwa, karena tidak berguna dan lebih tertarik pada gua yang ditemukan Huang Yu. Namun ia menunda penyelidikan itu karena ingin memanfaatkan puluhan tahun tersisa untuk meningkatkan kultivasi dan memperkuat harta magisnya demi persiapannya menghadapi perjanjian 100 tahunnya dengan iblis kuno. 2 harta baru dan 1 mantra surgawi berkualitas rendah yang ia peroleh menjadi fokus utamanya. Mantra surgawi sangat langka dan jauh lebih kuat daripada mantra biasa, bahkan All-Seer menginginkannya. Wang Lin mulai mempelajari mantra stop, sebuah mantra surgawi asli, dan menenggelamkan diri dalam kultivasi selama 20 tahun. Sementara itu, perang panjang antara negara iblis langit dan negara iblis api memanas, memicu negara-negara lain ikut menyerang. Iblis kuno dari negara iblis langit menyegel ibu kota untuk bertahan meninggalkan kota lain, sementara itu Beiluo menunggu perjanjiannya dengan Wang Lin. Ia yakin Wang Lin tidak akan melanggar kesepakatan, atau jika terjadi, ia akan memburunya. Dalam situasi kacau ini, suku pemurnian jiwa berkembang pesat. Di medan perang negara iblis api, muncul kelompok berjubah hitam misterius yang menyerap fragmen jiwa, membantai musuh, dan naik pangkat dengan cepat, menggantikan banyak jenderal yang gugur. Wang Lin tidak memedulikan perang di negara iblis api. Selama 100 tahun, ia menutup diri untuk mempelajari mantra dan harta surgawi. Wang Lin tidak pernah berhenti mencetak pada iblis yang tersebar, dan jejaknya menjadi lebih kuat. Selama beberapa dekade, Wang Lin hanya menyentuh ujung mantra. Mantra ini bukan energi spiritual surgawi.
Tetapi soal pemahaman terhadap surga, setelah puluhan tahun, ia baru memahami sedikit dari mantra surgawi stop, sama seperti saat ia mempelajari seni pembantaian surgawi. Sementara Wang Lin berkultivasi tertutup, suku pemurnian jiwa berada di garis depan mengumpulkan jiwa untuk memperkuat diri. Namun saat negara-negara iblis lain memasuki negara iblis langit, suku ini pulang dan justru bertahan di wilayah mereka di bawah perlindungan awan hitam dan tidak bisa pergi. Saat pasukan negara iblis lain gagal menaklukkan kota iblis langit yang disegel iblis kuno, mereka mulai menargetkan suku pemurnian jiwa. Tidak semua negara iblis menargetkan suku pemurnian jiwa. Hanya 2 pemimpin yang fokus pada mereka, sementara 5 lainnya mengalihkan perhatian ke negara iblis api. Adapun negara iblis air dan negara iblis guntur mengirim wakil panglima, masing-masing memimpin 100.000 tentara untuk mengepung mereka. Wakil panglima dari negara iblis air adalah seorang wanita dengan tatapan dingin. Dari negara iblis guntur, wakil panglimanya adalah pria kekar yang tubuhnya dipenuhi kilat. Pria kekar berada di tahap awal ascendant itu tertarik pada harta suku ini dan langsung terbang mendekati awan hitam. Energinya menahan kabut hitam itu, lalu ia menyerang. Sementara itu, suku pemurnian jiwa duduk dalam posisi lotus. Tiba-tiba Ouyang Hua memerintahkan semua anggota melepaskan fragmen jiwa. Fragmen-fragmen itu menyatu menjadi sungai hitam yang menghantam pria kekar tersebut. Namun pria itu hanya tertawa dan membalas dengan pukulan energi iblis yang mengandung kekuatan seperti naga guntur. Wakil Panglima Negara Iblis Air memperhatikan pertempuran dan mencurigai awan hitam di atas suku pemurnian jiwa. Ia menyadari jika ada yang mengendalikan awan itu, Wakil Panglima Guntur akan kesulitan menembusnya. Namun Jenderal Iblis di samping wanita itu berkata yang terbaik adalah mengambil awan hitam dan menangkap anggota suku tanpa harus bertarung. Pria kekar dari negara Iblis Guntur menciptakan naga guntur menyerbu awan hitam. Ia berhasil membuat celah, menertawakan anggota suku yang dianggap semut rendahan. Ia kemudian masuk melalui celah itu, para pasukannya pun meledak bersorak. Wanita dari negara iblis air pun berkata, pertempuran ini sudah selesai. Suku pemurnian jiwa pasti akan musnah. Ia memerintahkan agar mereka menunggu wakil panglima guntur merebut kabut hitam, lalu menangkap semua anggota suku dan jika ada yang melawan, bunuh saja. Namun ketika panglima guntur masuk, ia terkejut. Seluruh anggota suku duduk tenang tanpa tanda-tanda takut. Di tengah suku terdapat menara tinggi, pusat kepercayaan mereka. Pria kekar mendekat untuk menghancurkannya, namun tiba-tiba sebuah suara dari menara menghentikannya. Sebuah kekuatan tak terlihat membekukan tubuhnya di udara, menghentikan auranya dan membuatnya ketakutan luar biasa. Wang Lin muncul dari menara, memancarkan aura kuat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, pria kekar itu langsung tertiup angin dan batuk darah, lalu mengusirnya dari wilayah suku. Pria kekar itu terluka parah, tubuhnya terlempar jauh dan tak bisa bergerak. Sedangkan wanita dari negara iblis air menyadari bahaya, ia memerintahkan mundur, tapi sudah terlambat. Wang Lin muncul dari suku pemurnian jiwa melayang keluar. Para anggota suku memancarkan niat membunuh dan langsung mengikutinya. Wanita dari negara iblis air berteriak formasi, tapi Wang Lin mengangkat tangannya dan pertama kalinya ia mengaktifkan mantra surgawi dengan kekuatan penuh. Sementara anggota suku bergerak cepat untuk menyerang musuh. Awan hitam menyebar menutupi langit. Wanita dari negara iblis air terkejut dan berusaha melarikan diri saat cahaya biru muncul di sekelilingnya. Namun 3 roh pedang Zishu, Haizu, dan Mo yang mengejarnya menusuknya menimbulkan kabut darah dan akhirnya ia mati. Wang Lin melayang di udara merasakan kekuatan mantra surgawi sambil mengabaikan kekacauan di bawah. Ia menyadari belum sepenuhnya menguasai mantra itu, tapi karena perjanjian dengan iblis kuno sudah dekat, ia memutuskan pergi. 1 bulan berlalu sebelum meninggalkan suku, ia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan meninggalkan perlindungan bagi suku pemurnian jiwa. Sebelum menuju negara iblis api, Wang Lin pergi ke gua jalur naga terhormat untuk merekam 11 simbol yang ia ketahui. Namun di dalam giok tercatat ada 12 simbol. Akan tetapi saat ini hanya ada 11 dan masih belum tahu lokasi simbol terakhir. Setelah itu Wang Lin mengaktifkan mantra teleportasi besar dan langsung menuju negara iblis api. Negara iblis api telah menjadi medan perang selama hampir 100 tahun dipenuhi darah serta mayat. Pertempuran antara negara iblis langit dan negara iblis api berlangsung brutal hingga tidak jelas siapa pemenang atau pecundangnya. Ibu kota kosong diselimuti energi spiritual iblis dan aura kematian, sementara kaisar iblis ikut turun tangan. Iblis kuno dari kedua negara menutup ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Saat Wang Lin mendarat di luar ibu kota negara iblis api, langkahnya terdengar berat di lingkungan yang sunyi.
Tanah merah gelap terasa berlumpur dan penuh darah, sisa dari puluhan juta korban yang merendam bumi selama hampir 100 tahun perang. Sementara itu, Wang Lin tidak terbang, ia berjalan perlahan melalui kabut kelabu menuju ibu kota negara iblis api. 100 tahun lalu populasi kota ini tidak kurang dari kota iblis langit, kini penduduknya telah mati di medan perang, di mata 9 iblis kuno mereka hanyalah alat. Di luar kota, Wang Lin mencapai segel pelindung kuat yang dipasang oleh iblis kuno. Iblis kuno Bei Luo pernah berkata, begitu ibu kota kosong, iblis kuno akan menyegelnya untuk mencegah siapapun masuk. Karena itu, hal pertama dalam perjanjian mereka adalah membuka segel tersebut. Ketika Wang Lin menyentuhnya, segel itu memantulkan energi iblis dengan kekuatan besar, namun Wang Lin segera menstabilkan diri menggunakan energi spiritual surgawi. Akan tetapi tiba-tiba sebuah kesadaran ilahi dari dalam kota menyuruh Wang Lin pergi, ia pun menegaskan kamu dikirim oleh Bei Luo. Tetapi Wang Lin tidak menanggapi. Ia pun berkata, iblis kuno Bei Luo ini bagian pertama dari perjanjian kita. Wang Lin kemudian menunjuk ke langit dan mengucapkan mantra energi pembantaian, kumpulkan seluruh negara iblis api bergetar. Di medan perang bagian utara, para prajurit iblis dari kedua pihak tiba-tiba gemetar saat niat membunuh yang sangat kuat keluar dari tubuh mereka dan melesat ke langit. Sementara itu, sebagian dari mereka bahkan mengira leluhur mereka telah turun. Di medan perang selatan, para anggota suku pemurnian jiwa meneror tentara iblis dengan membunuh mereka dan menyerap gas abu-abu dari tubuh korban. Mereka muncul dan menghilang tanpa jejak hingga para jenderal iblis pun tak mampu mengendalikan atau memahami keberadaan mereka. Namun saat panggilan Wang Lin menggema, para anggota berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar, terlihat bersemangat, lalu pergi sambil melepaskan untaian energi pembantaian yang melesat ke langit. Fenomena serupa terjadi di seluruh negara iblis api, langit berubah menjadi gas abu-abu, dipenuhi helai energi pembantaian yang sangat kuat hingga membuat suasana sedingin pembantaian. Selama 100 tahun terakhir, banyak anggota suku pemurnian jiwa menyusup ke dalam tentara iblis, bahkan sejumlah besar jenderal dari kedua pihak ternyata juga bagian dari suku itu. Sedangkan 100.000 energi pembantaian datang menuju Wang Lin berputar mengelilinginya membentuk pusaran besar. Dengan perintah berpisah, ia membelah untaian itu berkali-kali hingga menjadi 1 juta energi pembantaian. Akhirnya Wang Lin mengarahkan 1 juta untaian itu ke segel iblis kuno. 1 juta energi pembantaian jatuh menghantam segel seperti hujan badai. Wang Lin mematahkan segel iblis kuno dengan menyerang banyak titik secara bersamaan menggunakan 1 juta untai energi pembantaian yang telah ia pelihara selama 100 tahun. Kekuatan ini setelah mencapai penyempurnaan kecil dalam mantra pembantaian surgawi, telah menjadi salah satu dari 3 teknik pamungkasnya bersama jari iblis dengan baju besi iblis dan sungai neraka. Sementara itu, mantra stop tetap ia rahasiakan sebagai kartu penyelamat hidup. 1 juta untai energi pembantaian Wang Lin menghantam penghalang iblis seperti hujan badai, membuatnya bergetar keras hingga akhirnya retak dan runtuh. Energi itu kemudian membanjiri ibu kota, menyelimutinya dengan kabut abu-abu. Setelah penghalang hancur, Wang Lin melangkah masuk, akan tetapi badai energi spiritual iblis meledak dari lembah di pusat kota, membentuk awan ungu yang lalu berubah menjadi bayangan iblis bertanduk ganda. Sosok itu menatap Wang Lin dari langit sembari berkata, kultivator rendahan, meski kau dilindungi Bei Luo, karena kamu berani menghancurkan penghalang iblisku, kau pasti akan mati. Bayangan iblis itu melambaikan tangan dan seketika seluruh ibu kota berubah menjadi dunia merah penuh api dan magma. Ledakan terdengar, udara panas menyembur dari tanah dan ratusan ilusi muncul di sekitar iblis kuno tersebut. Melihat itu, Wang Lin menarik kembali 1 juta energi pembantaian ke tubuhnya, membentuk segel kehidupan, lalu ia mengenakan baju besi iblis hitam. Saat ia melesat ke udara, bayangan iblis kuno mencoba menghentikannya dengan berbagai mantra, akan tetapi mantra itu dihentikan oleh energi iblis dari baju besinya dan 1 juta segel pembantaian Wang Lin justru bergerak semakin cepat. Dalam sekejap, jari kematian muncul di tangan kanannya dan ditembakkan seperti kilat. Iblis kuno mengejek Wang Lin, menganggap baju besi iblis yang berserakan sia-sia tanpa hati iblis. Lalu ia menyerangnya dengan raungan energi spiritual iblis. Wang Lin menuju ke arah iblis kuno dan berkata, transformasi iblis, yang menyerap energi iblis dari baju besinya hingga tubuhnya dipenuhi energi dan berubah menjadi iblis. Serangannya menembus raungan iblis kuno, namun iblis kuno melahap energi tersebut dan berkata, tidak buruk, energi iblis ini dapat dianggap murni. Wang Lin terus maju, iblis itu lalu melepaskan ledakan energi iblis bercampur indera ilahinya, menekan area ribuan kaki di sekelilingnya. Namun Wang Lin tetap tenang dan mengaktifkan transformasi Dao.
Sungai neraka muncul dan membentuk jalan di bawah kakinya, menyelimutinya dengan kekuatan reinkarnasi. Dengan perlindungan itu, Wang Lin tetap tenang dan melangkah maju. Iblis kuno menyerang Wang Lin dengan cakar raksasa yang dipenuhi energi iblis. Energi jahat dari baju besi Wang Lin kembali ke tubuhnya dan 1 juta untai energi pembantaian muncul bersinar terang. Wang Lin maju tanpa mundur menabrak cakar itu secara langsung. Benturan dahsyat terjadi hingga tangan kanan iblis kuno terpental, sementara ratusan ribu segel pembantaian Wang Lin pecah namun segera pulih. Iblis kuno mulai menyadari bahwa Wang Lin bukanlah kultivator biasa, Beiluo pasti memiliki tujuan khusus mengirimnya. Ia lalu menggunakan teknik tingkat tinggi mengaktifkan mantra iblis pembantai iblis. Energi iblis membentuk pusaran keluar dari tubuhnya, magma bumi mendidih, dan udara panas berkumpul hingga membentuk sebuah tombak merah raksasa yang dipenuhi energi iblis dan panas menyengat. Wang Lin merasakan krisis besar saat tombak iblis muncul, namun tetap maju. Ia menyentuh dahinya kemudian menunjuk ke depan, mengaktifkan 1 juta untai energi pembantaian. Menyatu menjadi satu. Wang Lin memusatkan 1 juta energi pembantaian ke ujung jarinya dan maju hingga mencapai jarak 500 kaki dari iblis kuno. Begitu memasuki jarak itu, ia segera melafalkan mantra membentuk segel khusus yang diberikan oleh iblis kuno Beiluo. Sesuai perjanjian mereka, Wang Lin hanya perlu menghancurkan penghalang iblis dan menggunakan segel ini pada jarak 500 kaki karena mustahil baginya untuk mengalahkan iblis kuno dengan kekuatannya sendiri. Perang yang terjadi bertujuan untuk mengosongkan ibu kota negara iblis api agar Wang Lin bisa mendekati iblis kuno tanpa gangguan. Setelah ia mengaktifkannya, tubuh Wang Lin mengalami guncangan hebat, ia memuntahkan darah, dan tubuhnya mengeluarkan suara pecah sebelum kabut darah terbentuk. Reaksi iblis kuno berubah drastis saat melihat kabut itu menjadi sosok manusia berdarah dengan aura ilahi tirani. Ia menyadari kebenarannya, darah Wang Lin mengandung aura dewa kuno. Hubungan ini memungkinkan iblis kuno Beiluo memanifestasikan dirinya melalui darah Wang Lin dan lepas dari batasan wilayahnya. Kemunculan aura itu mengguncang seluruh negara iblis api dan 7 iblis kuno di negara lain pun segera menyadarinya. Melihat itu, iblis kuno dari negara iblis api berkata, "Keberuntunganmu cukup baik karena menemukan seorang kultivator yang memiliki aura dewa kuno. Ditambah hubungan akal ilahi antara kalian, membuatmu bisa membentuk tubuh menggunakan darahnya untuk waktu yang lama. Itu memungkinkanmu meninggalkan batasan negara iblis langit." Tiba-tiba suara Beiluo keluar dari tubuh berdarah itu menegaskan, kita sudah terpisah terlalu lama. Jika kita terus seperti ini, kita akan dihancurkan satu persatu. Setelah kita menyatu kembali, kita akan terlahir sebagai iblis kuno yang baru. Sedangkan 7 iblis lainnya, aku akan melahap mereka satu persatu. Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.